Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja, upaya serius terus-menerus menghayati, mempedomani nilai-nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, kita kembali pada hasil in-depth interview, wawancara mendalam dengan kondisi yang sangat kekeluargaan tentang hamba Allah beriman yang Islam dan begitu ihsan dibersamai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kali ini kita lebih fokus pada upaya kelana, upaya safari yang dilakukan oleh seorang Kiai Haji Masyhuri yang usianya tidak muda lagi. Sekarang menginjak usia yang ke-90 tahun. Masih bugar, masih sehat, mudah-mudahan dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat, umur panjang yang barokah sehingga masih dimampukan oleh Allah untuk membimbing orang-orang muda. Tentu saja termasuk kami yang sebulan 2 kali menimba ilmu dari beliau tercinta. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh seorang Kiai Haji Masyhuri yang dikenal di lingkungan jamaahnya Abah Kiai Haji Masyhuri. Beliau sejak belia, sejak remaja sudah menjalani, menegakkan tepatnya rangkaian ibadah, baik fardu maupun sunnah, karena memang berlatar pendidikan pondok pesantren, sekaligus beliau pengajar tahfidz, pengajar bagi santri-santrinya untuk menghafal Al-Quran. Pondok pesantren As-Salafiyah tidak seperti pondok pesantren pada umumnya yang berusaha mencari murid. Namun, pondok pesantren As-Salafiyah hanya menunggu kerelaan orang tua dan atau calon santri yang menghampiri pondok tersebut. Sehingga ada dan tiada santri menjadi pemandangan dalam sehari-hari. Jadi kadang ada 1, 2, sampai 4 santri. Namun ketika mereka sudah dinyatakan lulus dan hafal Al-Quran, tak jarang pada periodisasi berikutnya belum ada seorang santri pun. Bahkan kondisi kini masih belum ada santri lagi. Kemudian seorang kiai Haji Masyhuri sejak remaja, jadi sebelum menjadi kiai, beliau sudah mengamalkan bukan sekedar puasa sunnah Daud alaihissalam, namun berkat dorongan dari ibunda Abah Kiai Haji Masyhuri, beliau hanya libur
5 hari. Jadi hanya 5 hari saja dalam setahun untuk tidak berpuasa. Jadi sepanjang tahun berpuasa terus, kecuali hari-hari yang diharamkan. Idul Adha, Idul Fitri, dan Tasrih. Pemirsa, sampai di usia yang sudah sangat sepuh, masih dijalani puasa sehari-hari itu. Dan bahkan tidak sekedar puasa, namun sholat duha yang dijalaninya dalam keseharian 100 rakaat. Jadi 2 kali salam, 2 rakaat maksud saya, 1 salam sampai 50 rakaat. Kemudian sholat tahajudnya ditegakkan 20 rakaat dengan 3 witir. Di dalamnya bacaan-bacaan panjang tentu saja menghiasi malam yang gelap gulita. Sehingga menginspirasi bagi kami, ada judul lagu yang kami tulis dan diaransemen oleh Ahmad Megalamo atau Gus Abdul Manan Al-Tubani dengan judul Kelam Bercahaya. Dan penduduk bumi, warga langit. Itu untuk melukiskan para pejalan malam yang sangat ingin bertemu dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau tidur pun juga sangat minimalis sekali. Malam hari tidur cukup 30 menit. Sungguh pengelanaan yang luar biasa. Akhirnya beliau menerima santri dari Lampung sebagai santri yang begitu setia untuk menghafalkan Al-Quran. Maka suatu saat terjadi dialog antara kiai dengan santrinya. Mohon maaf ya, nampaknya tersedak oleh ampasnya kopi ini ya. Nah, apa yang terjadi? Santri yang dari Lampung ini memberi informasi kepada Abah Kiai Haji Masuri bahwa ada seorang kiai sepuh di Lampung yang sangat sering sekali bertemu dengan Rasulullah, baik terjaga maupun mimpi. Terperanjat beliau, Abah Kiai Haji Masuri. Kemudian beberapa hari berikutnya pamit pada putra dan putrinya untuk pergi ke Lampung menemui sang kiai. Insya Allah namanya Kiai Haji Mastuki. Mudah-mudahan saya tidak salah sebut, mohon maaf kalau kami salah sebut, karena kami tidak membawa catatan. Ya. Akhirnya, anak pun sembari menyela pembicaraan Abah, Lampung itu jauh. Kemudian sang kiai pun bertugas menjawab cepat. Ya, saya tahu jauh, tetapi saya sangat ingin bertemu dengan kiai yang guru sekaligus sering ditemui atau sering menyaksikan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, dari rumah beliau di Jalan Kiai Haji Malik Dalam, Kelurahan Buring,
kemudian dihantarkan oleh putranya ke Lanut Abdurrahman Saleh, terbang ke Jakarta, kemudian terbang lanjut ke Lampung. Demikian nanti pulangnya dari Lampung ke Jakarta, kemudian terbang lagi ke Abdurrahman Saleh, dan alhamdulillah pulang sampai kondisi selamat sehat. Apa yang didapat dari seorang Abah Kiai Haji Masyhuri? Yakni adalah petunjuk tentang dibersamai Rasulullah. Katanya Kiai Haji Mastuki waktu itu, panjenengan belum waktunya lagi untuk dibersamai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Abah Kiai sudah pernah mimpi ditemui Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekali. Dan sampai kini masih belum ditemui lagi. Namun dalam pengelanaan panjang dan dikir, ibadah, kesalehan yang begitu panjang, karena usianya yang hampir 90 tahun, maka suatu saat beliau dipertemukan dengan seorang yang masih tergolong muda, yang sering dalam keadaan mimpi maupun terjaga dibersamai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa riang, gembira, bahagia. Dan rasa bahagia itu sering diungkapkan di berbagai majelis, bahkan termasuk dialog di antara para kiai dan juga kiai dengan para habib. Karena rasa bangganya itu. Dan sekarang seorang pengelana musafir yang berupaya untuk mencari guru, Kiai Haji Mastuki di Lampung sana. Kemudian oleh Allah ditakdirkan beliau dikelilingi oleh santri-santri yang kalau dalam pandangan kami sangat istimewa. Karena di antara santri-santri itu kadang mengumpul 4 orang, 5 orang, suatu saat sampai dengan 9 orang, 10 termasuk Abah Kiai Haji Masyhuri. Mereka di antara 9-10 orang ini, hanya 2 orang yang belum pernah mimpi maupun terjaga dibersamai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi betapa ungkapan bahagia itu nyaris setiap bertemu, bukan nyaris memang setiap bertemu dengan santri-santrinya yang masih muda itu, yang termuda itu usia sekitar 21 tahun, kemudian yang paling senior usianya sekitar 60-an tahun. Mereka asik mendengarkan tausiah dialog dari seorang Abah Kiai Haji Masyhuri. Semuanya ikhlas mendengarkan dan dialog sembari berbagi kebahagiaan. Karena di dalam halakoh itu nyaris sejak tahun 2018 senantiasa dihadiri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang para nabi yang lain, ada Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Khidir alaihissalam, sampai dengan waliullah 9, dan juga tak ketinggalan tentu saja para sahabat. Kehadiran di dalam majelis yang sekaligus disaksikan oleh seorang Abah Kiai Haji yang kasaf membuat orang-orang yang lebih muda
semakin semangat untuk memohon kehadirat Allah agar senantiasa dibersamai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, betapa membayar mahal secara ekonomi, pulang pergi naik pesawat dari Abdurrahman Saleh Malang sampai dengan Lampung, kembali lagi. Biaya yang tidak sedikit itu dikeluarkan dengan tulus ikhlas dan rasa bangga serta gembira oleh Kiai Haji Masyhuri. Menjadi lebih bangga ketika Allah mentakdirkan Abah Kiai Haji Masyhuri dibersamai sebulan 2 kali oleh para santri yang sering merasakan indahnya dibersamai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kami dan Anda semua mukminin dan mukminat, bahkan seluruh manusia atas anugerah takdir Allah yang terindah bisa mimpi atau terjaga dibersamai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hadirnya Rasulullah tidak lain adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak diutus kecuali untuk memberikan rahmat bagi seluruh semesta alam, tentu saja termasuk siapapun namanya manusia itu. Dan lebih dari itu, khusus untuk manusia, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Tidak diutus, kata sabda beliau Rasulullah Muhammad SAW, kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia agar lebih terpuji, dan lebih terpuji. Kunci dari dibersamai Rasulullah Muhammad SAW berdasarkan pada riset kami, yakni adalah bolak-balik ditemui Rasulullah margo belajar sholat. Kamu sering ditemui Rasulullah karena kamu belajar sholat. Dan belajar sholat berarti belajar tentang kehidupan. Mulai dari hari ini sampai akhir hayat insan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekeliruan. Semoga kita senantiasa dibersamai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dukungan Anda tentu saja membuat kami semakin insya Allah rajin menyampaikan hasil penelitian. Alhamdulillahirabbil alamin.